Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan minggu ke-14 di hari pertama. Ya, hari ini kita akan belajar tentang integral fungsi rasional. Ya, fungsi rasional yaitu adalah fungsi dengan pembagian. Ya, kemudian kita akan memecahkan atau menghitung integral fungsi rasional menggunakan pecahan parsial, gitu ya. Jadi fungsi yang tadinya adalah fungsi rasional menjadi fungsi hampir mirip dengan fungsi polinomial, gitu. Oke, kemudian juga kita akan menggunakan beberapa strategi pengintegralan, gitu ya. Ya, kesimpulan dari beberapa pertemuan sebelumnya, ya, pertemuan hari ini dan sebelumnya. Jadi fungsi rasional itu adalah hasil bagi dari dua fungsi polinom. Jadi fungsi Rx dibagi Qx, di mana Rx ini adalah fungsi polinom dan Qx juga adalah fungsi polinom. Maka fx ini kita sebut sebagai, di mana fx itu adalah fungsi polinom ditambah fungsi rasional. Maka cara untuk mengintegralkannya adalah kita integralkan. Integral dari fx itu adalah px diintegralkan ditambahkan fungsi rasional. Dan nah, bagaimana cara kita menghitung fungsi rasionalnya? Paling sederhananya adalah mengubah fungsi rasional menjadi fungsi parsial, ya. Contohnya adalah fungsi seperti ini. Ini adalah fungsi rasional, di mana ini adalah fungsi x tambah 1, fungsi yang bawahnya adalah pembaginya adalah x kuadrat tambah 1. Jadi fungsi ini bisa dibagi dua menjadi integral x tambah 1 dibagi x kuadrat tambah 1. Maka kita cari misalnya fungsi pertama. Jadi ini adalah fungsi rasional pertama dan ini adalah fungsi rasional kedua. Nah, kalau kita mengintegralkannya, yang pertama misalnya untuk yang pertama kita cari misalnya bahwa u sama dengan x kuadrat, maka du sama dengan 2x dx atau x dx sebanding dengan setengah du. Maka persamaan ini itu bisa disederhanakan menjadi integral setengah du per u kuadrat tambah 1. Oh ya, ini adalah x kuadrat tambah 1. Berarti yang ini adalah u, ya. Kemudian yang ini ditambah integral 1 per x kuadrat tambah 1 dx, dimana fungsi ini adalah inverse tangan, yang ini adalah ln. Jadi hasil solusinya, kalau kita ini solusinya adalah setengah ln u ditambah inverse tangan x, itu ditambah konstanta. Nah, u-nya masukin bahwa u-nya adalah x kuadrat tambah 1. Ini hasil solusinya, ya. Oke. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Integral x kuadrat tambah x tambah 1 dibagi x kali x kuadrat tambah 1 diintegralkan terhadap dx. Nah, ini bisa dimisalkan dengan cara integral a per x ditambah b per x kuadrat tambah 1, ya. Kemudian diintegralkan terhadap dx. Nah, berarti kalau kita uraikan, berarti a kali x kuadrat tambah 1 ditambah b x per x kali ini, x kali x kuadrat tambah 1, dan kita integralkan dx. Berarti kalau kita uraikan, ini menjadi sama dengan integral ax kuadrat ditambah bx ditambah a per x kali x kuadrat tambah 1 integralkan terhadap dx. Oke, coba lihat bentuk ini dan lihat bentuk ini. Dengan demikian, kalau kita melihat contoh ini, maka kita bisa berkesimpulan bahwa a sama dengan 1. Yang di depan ini kan angka 1, ini juga
Yang ini adalah A, yang ini adalah 1. Berarti A-nya sama dengan 1. Kemudian B-nya sama dengan 1. Sini, ini angka 1. B sama dengan 1. Maka kalau kita lihat bentuk integral A yang ini, ya, solusinya adalah integral 1 per X ditambah 1 per X kuadrat tambah 1 diintegralkan terhadap dx. Atau integral 1 per X dx ditambah integral 1 per X kuadrat tambah 1 dx. Oke, coba lihat bentuk seperti ini. Ini berarti adalah ln X ditambah, ini nilai mutlaknya. Kemudian ini ditambah inverse tangan X tambah konstanta. Ya, ini lihat sama kan ya? Gitu. Nah, sekarang kalau misalnya bentuknya seperti ini, maka kita bisa menghitung atau dengan cara yang tadi, metode ini namanya dekomposisi linear, ya. Oke, berarti kalau misalnya integral 1 per X kuadrat minus 1 diintegralkan terhadap dx, maka nilai ini 1 per X kuadrat minus 1 itu bisa diuraikan menjadi 1 per X minus 1 dikalikan X tambah 1. Kalau kita uraikan menjadi linear, itu paling mudahnya adalah A ditambah A per X minus 1 ditambah B per X plus 1. Ya, kita uraikan, ini ganti A, ini plus, ini B. Ya, berarti AX tambah 1 ditambah B X minus 1 itu harus sama dengan 1. Berarti AX tambah BX ditambah A minus B sama dengan 1. Ya. Berarti A minus B itu harus sama dengan 1. A tambah B, ini bisa digabungkan. A tambah B kalikan dengan X. A tambah B itu harus sama dengan 0. Maka kalau di sini A sama dengan B, yang ini nih. Maaf. A sama dengan B, maaf, salah. A sama dengan 1 tambah B. Maka ini adalah 1 tambah B sama dengan 0. Berarti B itu adalah minus setengah. Sedangkan A 1 minus setengah. Berarti ini adalah setengah. Berarti sudah jelas bahwa di sini jadi setengah, di sini jadi minus setengah. Oke, ya. Jadi diuraikan dulu. Kemudian, nah, bentuk ini kita masukkan ke dalam persamaan integralnya menjadi setengah kali 1 per X minus 1 dx minus setengah integral 1 per X plus 1 dx. Jadi bentuk integral ini menjadi setengah ln X minus 1 dikurangi setengah ln X plus 1 ditambah konstanta. Itu paling mudahnya. Jadi disebut sebagai dekomposisi linear. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau misalnya integral 1 per X kali X plus 1 diintegralkan terhadap dx. Maka kita uraikan menjadi 1 per X kali X plus 1 itu sebanding dengan A per X ditambah B per X plus 1. Ya. Yang pasti kalau kita lihat, kalau ini perpangkatannya 1 per X, itu kan hampir sama seperti 1 per X. Cuma dikali konstanta A saja. Yang ini juga kira-kira, kalau X-nya besar, itu kira-kira akan sama dengan 1 per X.
Di sini kan pangkatnya 1, di sini pangkatnya 1. Jadi kalau misalnya pangkatnya sama, ya di sini ini hanya konstanta aja. Tapi kalau pangkatnya berbeda, ya misalnya pangkat 2, berarti di sini harus disediakan x. X dibagi x kuadrat itu kan 1. X dibagi x kuadrat itu kan sebanding dengan x 1 per x ya gitu. Jadi harus sama dulu perpangkatannya. Nah, karena ini perpangkatannya sama ya, maka kita cari nilai A-nya. A kali x tambah 1 ditambah B kali x per x kali x tambah 1. Dan ini harus sama dengan 1 per x kali x tambah 1. Ya, ini kalikan aja. A kali x ditambah B kali x ditambah A. Itu harus sama dengan 1. Bagian yang atasnya aja ya. Ini. Berarti A tambah B A ditambah B kali X ditambah A sama dengan 1. Berarti ini bisa disimpulkan, ini kan ada unsur X. Ya berarti A tambah B harus sama dengan 0 dan A sama dengan 1 karena ini adalah konstanta, ini konstanta. Maka B-nya itu adalah sama dengan minus 1. Berarti persamaan ini integral 1 per X kali X plus 1 integral terhadap dx sama aja dengan integral A-nya 1. Jadi 1 per X dx ditambah integral B. B-nya minus 1. Berarti di sini minus 1 per X tambah 1 dx. Berarti ini tinggalannya sama dengan ln X ya, minus ln X tambah 1 tambah konstanta. Nih. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ya, ini perpangkatannya ada 3. Ya, bisa aja dengan bahwa 2x minus 2 per x kali x tambah 1 kali x tambah 2. Ya, itu sama aja dengan A per x ditambah B per x tambah 1 ditambah C per x tambah 2. Ya, berarti A kalau mau sama dengan x kali x tambah 1 dikalikan x tambah 2. Berarti A dikalikan x tambah 1 dikalikan x tambah 2 ditambah B kali x, ini x kalikan x tambah 2. Kalau C itu adalah x kali x tambah 1. Dan ini harus sama dengan 2x minus 2 per x kali x tambah 1 kali x tambah 2. Kita uraikan ini menjadi A x kuadrat tambah 3x tambah 2 tambah B kali x kuadrat tambah 2x tambah C kali x kuadrat tambah x harus sama dengan 2x minus 2. Oke. 2x minus 2 sama dengan 2 A x kuadrat tambah B x kuadrat ditambah C x kuadrat. Iya, A x kuadrat, B x kuadrat, C x kuadrat. Kemudian ditambah 3A 2B 1C 2B tambah 1C kali X dan ditambah 2A, nah, tambah 2A saja. Nah, coba perhatikan yang ini, yang atas bisa diuraikan menjadi A ditambah B ditambah C sama kalikan X kuadrat. Oke, kalau gitu kita lihat bahwa A
ditambah B ditambah C itu sama dengan 0. Karena apa? Karena 0 kali X kuadrat ditambah 2X. Berarti 2X itu melambangkan ini. Jadi 3A ditambah 2B ditambah C itu harus sama dengan 2. Sedangkan minus 2 itu berarti 2A sama dengan minus 2. Berarti A-nya sama dengan minus 1. Masukkan ke dalam sini. Jadi di sini jadi minus 1. Di sini minus 3. Di sini jadi minus 3. Pindah ruas semuanya, ini jadi plus. Pindah ruas jadi di sini plus 1, di sini sama dengan 5. 3 tambah 2 ya. Oke, kemudian yang bawah, yang atas mengurangi yang bawah. Hasilnya adalah ini jadi 4, di sini menjadi B. B-nya sama dengan 4. C-nya berapa? Iya. B tambah C sama dengan 1. Berarti C-nya itu sama dengan 1 minus 4, sama dengan minus 3. Itu berarti persamaan ini A-nya jadi minus 1, B-nya adalah 4, C-nya sendiri adalah minus 3. Minus ya. Gitu. Jadi kalau kita integralkan, minus 1 per X dx plus 4 integral 1 per X tambah 1 dx minus 3 integral 1 per X tambah 2 dx. Dan ini hasilnya sama dengan minus ln X. Yang ini adalah 4 ln X tambah 1. Minus 3 ln X tambah 2 plus konstanta. Nih. Oke. Nah, coba kita perhatikan untuk soal selanjutnya. Tentukan integral dari 1 per X kalikan X kuadrat tambah 1 dx. Dan kalau kita bagi ya menjadi misalnya 1 per X kalikan X kuadrat tambah 1 itu sama dengan A per X. Nah, yang bagian ini tidak linear. Kenapa? Sebenarnya bisa juga linear ya. Intinya adalah perpangkatan X-nya itu harusnya sama dengan yang komponen A. Jadi komponen kedua itu harus sama dengan komponen pertama. Kenapa? Ini kan 1 per X atau A per X. Berarti X-nya adalah pangkat minus 1. Sedangkan di sini unsur yang bawahnya adalah X kuadrat. Maka kita buat yang lebih linear di sini. Jadi ada pangkat 1 di sini. Sehingga nanti itu adalah kira-kira jadi X per X yang sebanding dengan 1 per X kuadrat kira-kira ya. Jadi itu linear gitu. Jadi kalau bahasa fisikanya adalah satuannya sama. Oke, nah kalau gitu kita cari berapa ini? Jadi A kali X kuadrat ditambah 1 ditambah PX tambah C dikalikan X per X kalikan dengan X kuadrat tambah 1. Dan ini harus sama dengan 1 per X kali X kuadrat tambah 1. Jadi bagian atas sama dengan 1. Sehingga kalau kita uraikan ini menjadi A X kuadrat tambah A ditambah BX kuadrat tambah CX. Ya, itu harus sama dengan 1. Berarti A tambah B kali X kuadrat ditambah CX ditambah A itu harus sama dengan 1. Kalau melihat seperti ini berarti
A tambah B itu sama dengan tambah 0x kuadrat tambah 0x. Berarti A tambah B itu sama dengan 0. Atau A sama dengan minus B. Kemudian CX. Ya, berarti C-nya adalah sama dengan 0. Itu ya. Dan A sini sama dengan 1. Berarti A sama dengan 1. Maka B-nya sama dengan minus 1. Oke. Sip. Kalau gitu integral 1 per x kali x kuadrat tambah 1 terhadap dx itu sama aja dengan integral A-nya adalah 1. Jadi 1 per x dx ditambah integral B-nya adalah minus 1 per x kuadrat tambah 1 dx. Oh, maaf. Bx minus x berarti minus x ya di sini. X, gitu ya. Maka ini bisa dimisalkan, oh iya, misalkan dulu bahwa x kuadrat tambah 1 itu sama dengan u. Maka 2x dx itu sama dengan du. Atau x dx sama dengan setengah du. Maka persamaan ini menjadi, solusi ini kan udah jelas ya. Ini adalah ln x. Yang kedua itu adalah minus integral du per u. Ya. Du per u itu setengah di sini ya, setengah. Berarti itu menjadi integral 1 per x kuadrat tambah 1 dx itu sama dengan ln x di minus setengah ln u ditambah konstanta. U-nya sendiri adalah ini. Maka ini adalah ln x minus setengah ln nilai mutlak ya sebenarnya x kuadrat tambah 1 tambah konstanta. Jadi kita uraikan agar lebih mudah ya mengintegralkannya. Nah, bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Ya. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Ya, kita bisa membuat dengan cara bahwa integral 1 per x kali x kuadrat tambah 2x plus 5 itu bisa aja dengan a per x ditambah bx plus c per x kuadrat tambah 2x tambah 5 ya. Berarti a kali 2x kuadrat tambah 2x tambah 5 ditambah bx tambah c dikalikan x per x kali x kuadrat tambah 2x plus 5, dan ini sama dengan 1 per x kali x kuadrat tambah 2x tambah 5 ya. Nah, ininya sama, berarti atasnya juga harus sama. Berarti kalau kita uraikan ini menjadi ax kuadrat tambah 2ax tambah 5a ditambah bx kuadrat tambah cx itu sama dengan 1. Oke. Kemudian a tambah b, karena perpangkatannya sama a dan b ini ya. A tambah b kali x kuadrat ditambah a ditambah 2c maaf salah. Ini adalah kebalik ya. Ini adalah 2a tambah c kali x ditambah 5a sama dengan 1. Benar? Oke, sip. Maka ini sebenarnya adalah 0x kuadrat tambah 0x ditambah 5a sama dengan 1. Maka 5a kan di sini
ya unsur di sini maksudnya ya. Di sini itu adalah 0 kali x kuadrat tambah 0 kali x. Maka A tambah B itu harus sama dengan 0. 2A tambah C itu harus sama dengan 0. Dan 5A itu harus sama dengan 1. Karena ini kan konstanta, nggak ada unsur X-nya ya. Nggak ada unsur X-nya. Dan ini juga nggak ada unsur X-nya. Berarti A-nya itu sama dengan 1/5. Maka B-nya itu adalah minus A atau minus 1/5. Kemudian 2A C sama dengan minus 2A atau sama dengan minus 2/5 gitu ya. Sehingga persamaan ini integral 1/x kali 2x x kuadrat tambah 2x tambah 5 diintegralkan terhadap dx itu sama dengan integral 1/5x dikurangi minus 1/5x ini plus ya, dikurangi 2/5 dan nilai C per x kuadrat tambah 2x tambah 5 diintegralkan terhadap dx. Atau kalau kita uraikan, ini menjadi sama dengan 1/5 integral 1/x dx ditambah bukan ditambah, minus 1/5 integral x minus 2 x plus 2 ya, karena kan tanda ininya jadi minus, berarti ini jadi plus, ini plus, per Oke, ini menjadi x kuadrat tambah 2x tambah 5 dx ya. Oh iya, oke. Ini sebenarnya bisa menjadi dikurangi 1. Ini menjadi 1/5 integral 1/x kuadrat tambah 2x plus 5 dx. Ya. Berarti yang integral pertama adalah 1/5 ln x. Yang integral kedua yang ini. Perhatikan ini. Perhatikan turunan ini. Misalkan U sama dengan 2x kuadrat tambah 2x tambah 5, maka du-nya itu sendiri sama dengan 2x tambah 2 dx. Berarti ini bisa simpen setengah kali 1/5 ini jadi 10, 1/10 ini jadi 2x tambah 2. Berarti di sini adalah minus. Oke, ini berarti menjadi integral du ya per u ditambah integral 1/5 minus ya, minus 1/x kuadrat tambah 2x tambah 1 tambah 4, jadi diurai ini yang ini dx. Nah kalau diurai ini berarti menjadi
X tambah 1 dikuadratkan ditambah 4 ya. Nah ini diganti misalnya dengan Z nya sama dengan X tambah 1 ya. X tambah 1 berarti ini menjadi DZ sama dengan DX. Hasilnya sebanding dengan yang ini 1/5 ln X minus 1/10 ln U ya, ln U minus, nah ini menjadi 1/5 integral 1/z kuadrat tambah 4 dx. Nah bentuk ini kita bisa tahu berdasarkan integral khusus ya. Integral khusus untuk apa ini? Ini adalah untuk tangen, dimana z nya itu sebanding dengan tangen, misalnya adalah y, tangen y, maka ini sama aja dengan ya hasilnya apa ini ya, ini ada persamaan maaf bukan tangen ya, solusi ini memang tangen ya, solusi ini memang tangen, berarti ini adalah 1/5 ln X minus 1/10 ln U nya adalah ini X kuadrat tambah 2X tambah 5 minus 1/5 ini adalah Z nya sama dengan 2 Z ini adalah 2Z saja, 2Z berarti ini adalah 2DZ sama dengan 2X. Ya berarti ini adalah 2, berarti 2 nya simpan sini, ini adalah DZ, berarti ini adalah 4Z kuadrat, 4 nya keluar, ini menjadi Z kuadrat tambah 1, keluar 4 ke sini menjadi 2/5 bagi 4, jadinya adalah 1/5 kali 2 jadi 1/10. 1/10 integral ini adalah tangen Z, berarti tangen Z. Tangen Z itu Z nya ganti dengan X plus 1/2, X plus 1/2. Oke, tambah konstanta, kira-kira seperti ini. Mungkin ada 1-2 tahapan yang mungkin salah, coba dicek lagi, kemungkinan menurut Bapak ini udah benar. Oke, nah kalau gini, kalau bentuk integralnya seperti ini sama, tetap kita gunakan dekomposisi linear ya, faktor linear. Ini diubah menjadi 1/x kuadrat kali x tambah 1 itu sama dengan ax tambah b per x kuadrat. Kenapa dipilih? Karena biar sama dengan ininya kira-kira akan jadi 1/x gitu ya, faktornya ya gitu. Sedangkan ini adalah faktornya kan 1/x di sini. Nah kalau kita uraikan lagi menjadi a per x ditambah b per x kuadrat ditambah c per x tambah 1. Nah kalau kita uraikan ini akan menjadi A kali X kuadrat tambah kalikan X tambah 1 ya, kemudian tambah B kali X tambah 1 ditambah C X pangkat 3 X kali X kuadrat, itu harus sama dengan 1. Jadi A X pangkat 3 ya. Ya bentar, kok hasilnya gini ya. Oh iya benar, AX pangkat 3 tambah bentar,
dibagi dulu ya, dibagi X kali X kuadrat dikalikan lagi X tambah 1. Itu harus sama dengan, berarti ini akan sama dengan 1 per. Nah, di sini ada unsur X di sini nih tambahan. Berarti ini bisa membagi menjadi, ini hilang pangkatnya, ini habis. Ini coret ya, ini coret. Maaf. Ini jadi pangkat 1, ini coret. Ini jadi pangkat 2, ini coret. Tuh. Nah, berarti dengan demikian AX kuadrat tambah X ditambah B X tambah 1 tambah CX kuadrat itu harus sama dengan 1 ya. Ini tidak sama dengan 1 ini, tapi yang atasnya dulu. Oke. Jadi AX kuadrat ditambah AX ya, ditambah BX ditambah B ditambah CX kuadrat sama dengan 1. Berarti A tambah C X kuadrat ditambah A tambah B X ditambah B sama dengan 1 ditambah 0 X kuadrat tambah 0X. Berarti A tambah C itu sama dengan 0, A tambah B itu sama dengan 0 ya, benar, dan B nya sama dengan 1. Berarti A sama dengan minus 1, C sama dengan 1, B nya sama dengan 1 ini ya. Berarti persamaan ini menjadi, ini A nya, oh maaf, ini minus 1, B nya adalah 1, C nya adalah minus 1 ya, benar nggak? Oh, B nya 1, C nya juga 1. Ini adalah 1, minus 1, ini 1, ini 1. Atau ini minus 1, ini 1, ini 1. Oke, kalau kita integralkan sama dengan integral minus 1 per X dx ditambah integral 1 per X kuadrat dx ditambah integral 1 per X tambah 1 dx. Jadi kalau kita integralkan menjadi sama dengan minus ln X di minus ya 2 1 per 2X bentar, 1 per X ya berarti ya. 1 per X ditambah ln X tambah 1 plus konstanta. Ini solusinya. Oke, kita lanjutkan bahwa pada awal-awal semester kita membahas tentang persamaan diferensial di mana Y aksen sama dengan KY, yaitu ini berkaitan dengan persamaan pertumbuhan sebuah populasi. Nah, masalahnya adalah kita pada saat itu mengasumsikan bahwa ruangnya tidak terbatas, sehingga populasinya akan terus bertumbuh. Cuma masalahnya adalah bagaimana kalau ruangnya terbatas. Misalnya adalah kapasitas maksimumnya adalah L. Maka ketika misalnya pertumbuhan itu sebanding dengan populasinya, tetapi nanti itu akan dibatasi oleh, jadi misalnya ini adalah populasi, yang ini adalah batasan makin berkurangnya ruang yang akan ditempati oleh populasi. Anggaplah ini adalah ruang ya. Ketika kita bagi-bagi, maka ketika
ini akan menghasilkan posisi Y, populasi Y, maka ini akan mengurangi L kurangi Y. Ini adalah jadi ini adalah faktor dari keterbatasan ruang. Jadi sehingga dy per dx atau per dt itu sama dengan ky, ini karena populasi, yang kedua adalah karena keterbatasan ruang yang membatasi gerak dari populasi tersebut gitu ya. Yang kita sebut dia sebagai persamaan diferensial logistik. Contoh persamaannya seperti ini. Jadi kalau Y aksen sama dengan 0,01 Y 250 minus Y. Artinya itu jumlah Y maksimumnya atau L-nya itu adalah 250. Nah, Y0-nya adalah 100. Maka kita harus mencari persamaan Y-nya terhadap T atau terhadap X. Gitu ya. Dimana T adalah bergantung pada waktu ya. Berarti dy per dt itu sebanding dengan 0,01 ya, berarti 0,01 dalam kurung 250 Y minus Y kuadrat ya, atau nggak usah ya, 0,01 atau gini aja deh, dy per dt kan itu sama dengan 0,01 kali Y 250 minus Y. Berarti nanti kalau kita buat lebih ini, unsur Y atau variabel Y itu pindah ruas ke semua ya, Y dan persamaan ini kan Y semua, sedangkan dt pindah ke sebelah sini. Hasilnya adalah dy itu per 0, konstantanya tetap aja di sebelah sini 0,01. Di sininya adalah Y 250 minus Y. Ini 0,01 dt. Jadi dy integralkan maksudnya integralkan kedua ruas ini ya. Ke integral dy Y 250 minus Y yaitu sama aja dengan 0,01 integral dt. Maka kita dapatkan bahwa 0,01 atau T yang ini integral T itu kan T dikali 0,01 atau 1 per 01, ini tuh berarti adalah 100 ya, kali integral dari dy per Y dikalikan 250 minus Y. 100 itu adalah 1 dibagi 0,01, ini adalah 100. Nah, persamaan ini bisa disederhanakan menjadi misalkan adalah A per Y ditambah B per 250 minus Y. Itu harus sama dengan 1 per Y kali 250 minus Y. Oke. Berarti ini kali A kali 250 kurangi Y ditambah B kali Y per Y kali 250 minus Y sama dengan 1 per Y kali 250 minus Y. Berarti (250A) ditambah B minus A dikalikan Y sama dengan 1 yang ini. Berarti B minus A harus sama dengan 0 karena di sini adalah plus 0Y. 0 kali Y berarti B minus A nya itu adalah 0.
berarti B sama dengan A. Oke, B nya sama dengan A dan A nya itu sama dengan 1/250. Oke, berarti T sebanding dengan 100 dikalikan integral dari A, berarti ini adalah 1/250Y ditambah B 1/250 kali 250 minus Y kurung DY. Nah, ini bisa 250 nya pindah luas ke, jadi T sama dengan 100/250 integral 1/Y DY ditambah integral 1/250 minus Y DY ya. Oke, hasilnya adalah T sama dengan 100/250 kali tutup kurung ya. Ini adalah ln Y ditambah dengan misalkan U sama dengan 250 minus Y, ke DU itu sama dengan minus DY atau DY sama dengan minus DU. Seperti ini, jadi minus DU per U, atau kalau minusnya pindah ke sini minus, berarti ini adalah ln U ditambah konstanta tutup kurung. Oke, U nya itu adalah 250 minus Y. Oke, T sama dengan 0, Y0 nya itu adalah 100, berarti konstanta ini kita ubah aja dengan ln C ya, konstanta ya. Berarti persamaan T itu bisa diubah menjadi 100/250 kali ln C kali Y per 250 minus Y, gini ya. Ini kan U nya kita ganti dengan 250 minus Y, kan ln Y ditambah ln C itu berarti perkalian ya. Kalau minus ln itu berarti pembagian. Jadi ln Y kali C dibagi 250 minus Y ya, ini. Nah, sekarang pada saat T sama dengan 0, nilai Y-nya, Y0 nya itu adalah berapa ini? Y0 nya harus 100, maka 100/250 kali ln C kali 100 per 250 kurangi 100 ya. Oke, dan kita tahu ln X atau ya ln X sama dengan 0, maka X nya itu sama dengan 1. Maka kalau misalnya T sama dengan 0 persamaannya seperti ini, maka kita akan dapatkan bahwa C kali 100 per ini berarti sisanya adalah 150, nilainya harus sama dengan 1. Jadi C sama dengan 1,5. Dengan demikian persamaannya adalah T sama dengan 100/250 kali dengan ln 1,5 Y
per 250 minus Y. Oke, atau ini pindah ruas menjadi 250 T per 100, atau jadi berapa ini? Berarti 2,5 T sama dengan ln 1,5 Y per 250 minus Y. Kita pindahkan, ini jadi eksponensial 2,5 T, ini sama aja dengan 1,5 Y per 250 minus Y. Berarti ini pindah ruas menjadi 250 kali eksponensial 2,5 T minus Y kali eksponensial 2,5 T sama dengan 1,5 kali T kali Y. Pindah ruaskan semuanya, 250 eksponensial 2,5 T sama dengan 1,5 ditambah eksponensial 2,5 T kurung kali Y, maka Y sama dengan 250 eksponensial 2,5 T per 1,5 ditambah eksponensial 2,5 T. Ini persamaan Y nya. Masukkan T nya sama dengan 0, berarti ini Y nya itu sama Y0 sama dengan 250 kali eksponensial pangkat 0 per 1,5 tambah eksponensial pangkat 0, dan nilainya ini 1, ini 1. Y0 berarti 250 per 2,5 sama dengan 100, berarti konsisten dengan syarat batas ya. Sekarang cari T nya sama dengan 5. Cari T nya sama dengan 5. Maka T sama dengan 5, Y5 itu sama dengan 250 kali eksponensial 2,5 kali 5 pangkat 12,5 dibagi 1,5 ditambah eksponensial 12,5. Kira-kira ini nilainya ya. Oke, semoga benar. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana kita buat aturan umum lah, bagaimana cara mengintegralkan ya. Kita buat strateginya. Pertama, cara untuk mengintegralkan adalah yang ke 0 dulu ya. Bila mungkin sederhanakan dulu bentuk integrannya. Kemudian coba hitung integral tersebut dengan teknik substitusi, dengan U sama dengan X kuadrat atau U sama dengan X tambah 4, U sama dengan X pangkat 3 minus 1 dan seterusnya ya. Intinya adalah metode substitusi. Dengan cara apa? Dengan cara melihat mengganti persamaannya dengan persamaan yang lain gitu ya. Kalau misalnya masih gagal gitu ya, metode substitusi, kita coba hitung integral tersebut dengan pengintegralan parsial. Kalau misalnya masih gagal juga atau masih memiliki bentuk akar, coba substitusi untuk merasionalkan dengan U sama dengan akar X atau akar U sama dengan akar X kuadrat tambah 4 gitu ya. Dan seterusnya ya. Intinya adalah menggunakan kalau misalnya ada bentuk akar ya. Kalau misalnya integralnya merupakan fungsi rasional, hitunglah integralnya dengan mendekomposisi. Jadi misalnya bahwa ini adalah Px, ini adalah Qx,
itu bisa dimisalkan sebagai A per X tambah B X tambah 1 gitu ya, ditambah X CX gitu ya, tambah D per ini adalah X kuadrat tambah 2X tambah 1 misal, dan seterusnya. Jadi ini adalah fungsi rasional ya, dengan cara mendekomposisikan secara linear atau kuadratik. Ya, kalau linear itu berarti intinya adalah perpangkatannya harus sama. Kalau misalnya perpangkatannya 1 per X, maka luas kedua juga 1 per X gitu ya, agar dia bisa masuk ke dalam faktor-faktor linear atau kuadratik. Contoh ini ya, integral X kali eksponensial 2X dx. Misalkan U sama dengan 2X, maka DU sama dengan 2 dx, atau setengah DU sebanding dengan dx ya. Nah, berarti X nya itu sama dengan setengah U. Berarti persamaan ini gimana ya, persamaan ini gimana? Berarti integral U kali eksponensial, nah ini setengah ya, U per 2, U pangkat eksponensial pangkat U kali dx, dx nya adalah setengah du. Berarti ini sama aja dengan 1/4 integral U eksponensial U du. Nah, selanjutnya gimana? Ini berarti sederhanakan. Selanjutnya ini menggunakan integral parsial. Lanjut, integral parsial, ingat bahwa ya, oke, atau menggunakan integral parsial ya. Misalkan fx nya itu adalah sama dengan U, gx nya adalah fu nya sama dengan U, gx nya, gu nya itu sama dengan eksponensial U du dgu. Berarti f aksen U nya, atau ini adalah g aksen U nya, f aksen U nya itu adalah 1, gu nya itu adalah sama dengan eksponensial U ya. Tinggal dicari ya, silahkan selesaikan. Nah, bagaimana kalau misalnya ini integral ln x per x dx? Maka kita misalkan U sama dengan ln x, maka du sama dengan 1 per x dx. Maka bentuk integral ln x per x dx itu sama dengan, atau kita ubah bentuknya jadi gini, lebih enaknya itu adalah ln x dikalikan 1 per x dx. Nah, kita lihat di sini integralnya itu bisa kita ubah menjadi integral U du ya. Jadi kalau integral U du itu sama dengan setengah U kuadrat tambah konstanta, sama dengan setengah ln x pangkat 2. Jadi ln x nya dikuadratkan gitu, ditambah konstanta. Oke gitu. Gimana kalau seperti ini ya? Kalau bentuknya seperti ini, itu bisa integral parsial ya, itu ya. Oke, gimana kalau bentuk seperti ini? Bentuk ini bisa disederhanakan. Pertama, sin 2x itu seperti apa? Atau cos kuadrat x itu kan sama dengan 1 minus sin 2x per 2. Ini kalau sin 2x, sin 2x itu sama dengan apa ini? Nah,
ini 2 pindah luas, berarti 1 min 2 cos kuadrat X. Berarti ini sama saja dengan integral 1 min 2 cos kuadrat X per cos kuadrat X dx. Ya, ini kalau kita uraikan sama dengan integral 1 per cos kuadrat X dx minus 2 integral cos kuadrat X per cos kuadrat X dx. Coret-coret. Berarti ini adalah apa ini? Integral secant kuadrat X dx ditambah minus 2 X tambah konstanta. Nah, integral secant kuadrat X itu apa? Integral secant kuadrat X itu kalau nggak salah itu adalah tangan X. Tangan X dikurang, berarti minus 2X tambah C. Ya benar, integral secant kuadrat X dx itu adalah tangan X. Ini integralnya adalah X, jadi minus 2X tambah konstanta. Oke, ini benar. Kalau bentuk seperti ini sebenarnya kita bisa coba ya menjadi sama dengan integral dx per 9 atau 3 kuadrat dikurangi 4x kuadratkan ya, dan 3 kuadrat minus 4x dikuadratkan itu sama aja dengan 3 tambah 4x atau 3 minus 4x. Oke ya. Berarti ini sama dengan integral 1 per 3 plus 4x kalikan dengan 3 minus 4x dx. Nah, kemudian kita dekomposisikan dengan cara 1 per 3 tambah 4x dikalikan 3 minus 4x itu sama dengan A per 3 plus 4x tambah B per 3 minus 4x sama dengan A kali 3 minus 4x ditambah B 3 plus 4x per 3 tambah 4x dikalikan 3 minus 4x. Oke, berarti 3A minus 4A kali X ditambah 3B ditambah 4BX itu harus sama dengan 1. Berarti 3A tambah B ditambah 4B minus 4A kali X sama dengan 1. 3B. Oke. Jadi ini kan ditambah 0 kali X, berarti 4B dikurangi 4A sama dengan 0. Berarti B sama dengan A. Karena B sama dengan A, maka 3A tambah B, B-nya sama dengan A, A sama dengan 1. Maka A sama dengan 1 per 6. Berarti B-nya juga sama dengan A dan sama dengan 1 per 6. Berarti integral 1 per 9 minus 16x kuadrat dx itu sama dengan
1/6 buka kurung ya, A dan B kan sama, berarti bisa pindah ruas. Berarti integral 1/3 3 tambah 4x ditambah 1/, buka kurung ya, kali dx ya, ditambah integral 1/3 minus 4x dx gitu, tutup kurung. Nah, kalau yang ini misalkan U sama dengan 4x tambah 3, yang ini nih, maka du sama dengan 4dx, berarti dx nya sama dengan 1/4 du, atau z sama dengan 3 minus 4x, maka dz sama dengan minus 4 dx, atau dx nya sendiri sama dengan minus 1/4 dz. Masukin ke persamaan ini, maka integral 1/6 4/9 minus 16x kuadrat dx itu sebanding dengan 1/6 kalikan dengan ini, integral ini menjadi dx itu 1/4 du per u. Ditambah ini berarti adalah minus 1/4 integral dz per z, tutup kurung. Maka hasil akhirnya adalah integral 1/9 minus 16x kuadrat dx itu sama dengan, berarti 1/4 nya bisa ke depan semua ya, itu menjadi 1/6 kali 4 24 buka kurung ln, solusi dari ini adalah ln u, nilai mutlak dikurangi ln z, nilai mutlak tutup kurung, tambah konstanta ya, tambah ln konstanta tutup kurung. Oke, berarti kalau gitu itu sama aja dengan 1/24 buka kurung ln konstanta kali u per z ya, gini kalau kita satuin semua. Nah, itu sama dengan 1/24 buka kurung ln, ini u nya itu adalah berarti c kali 4x plus 3 ya, ini z nya itu adalah 3 minus 4x. Oke, ini solusinya. Walaupun sebenarnya ini bisa menggunakan persamaan tangen ya. Enggak, ini persamaan sinus atau kosinus. Ya, ini bisa menggunakan persamaan sinus kosinus ya. Untuk yang soal selanjutnya bisa nih. Enggak, yang ini adalah secant ya. Untuk persamaan ini bisa menggunakan persamaan secant. Secant atau kosinus ya? Oh, ini kosinus, yang ini yang secant. Sebenarnya bisa, cuma yang bisa juga menggunakan persamaan ln gitu ya. Untuk yang ini juga silahkan sebagai latihan ya. Nah, ini nomor 6 silahkan untuk sebagai latihan. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.